Kembali lagi dengan saya Iwan Awang. Saya ingin memberikan tips ya, cara menangani penipuan jualan online. Di sini ada 3 langkah yang perlu diketahui, yaitu langkah-langkah apa aja bila Anda mengalami penipuan jual online. Anda beli barang, Anda kirim uangnya, tapi Anda tidak terima barangnya dan uang itu tidak kembali. Bagaimana caranya? Di video kali ini ada percakapan antara penjual dan pembeli, dan di video ini jelasnya, kronologinya setelah lihat tayangan video callnya. Setelah itu nanti ada bukti di WA dari pertama percakapan sampai akhir percakapan. Jadi saya hanya ingin membagikan cara bila Anda mengalami transaksi penjualan online itu ada unsur penipuan. Nanti saya akan kasih 3 langkah, yaitu bagaimana cara ketika menghadapi transaksi penjualan online berunsur penipuan. Oke guys, video ini hanya untuk sekedar menginformasikan, memotivasi Anda ketika Anda nanti mengalami penipuan online pada saat Anda bertransaksi. Langkah-langkah apa ambil dari 3 langkah, nanti saya kasih tips ya untuk Anda. Oke, saksikan video call transaksinya. Oke. Halo, ya Bu. Itu apa? Jadi yang Phantom 3 harganya tadi berapa? Salah. Yang di WA. Ya. Jadi kalau yang Phantom 4 itu harganya 11. Ada warna apa aja? Warnanya apa aja? Putih sama hitam. Jadi kalau transfer sekarang nih, kalau transfer sekarang barang langsung dikirim sekarang. Ya, tapi enggak ini kan, maaf ya, enggak nipu kan? Aman ya. Emang Ibu tinggal di sini dari mana? Dari daerah mana? Bogor apa Sukabumi, dari mana? Ya. Jakarta asli apa Jakarta pendatang? Jakarta asli apa pendatang? Asli Jakarta. Itu rekeningnya tadi nama siapa?
patokan saya bisa beli lagi kalau emang ini amanah ya. Saya ini dulu ya, saya coba transfer dulu ya, saya lagi cari. Jam berapa kira-kira nanti barang dikirim? Ya itu kira-kira jam berapa nanti barang sampai? Itu mentoknya kalau paling cepatnya jam berapa? Enggak di bawah itu ada, di itu jalan rayanya gede itu. Ya stasiun. Ya pokoknya yang penting barangnya bener asli buatan DJ Eventum. Kan ada juga orang yang dikasih barangnya barang mainan ternyata plastik gitu. Ya udah, coba saya ini belum dapat ya banknya ini ya, yang bisa ini saya cari ATM-nya dulu ya. Ya udah ya. Oke, kalian tadi sudah melakukan video call transaksi penjualan online. Kalian sudah lihat videonya dan percakapan lainnya. Ada 3 langkah yang harus Anda lakukan pada saat Anda mengalami penipuan transaksi penjualan online. Yaitu langkah pertama, Anda harus membuat laporan
Anda harus masuk ke portalnya Kominfo, yaitu di portal website cek rekening. Rekening ini nanti ada isi data ya, nanti seperti ini ya kan? Seperti ini. Anda udah isi data, Anda isi nomor rekening pelaku, Anda isi nomor telepon pelaku, dan Anda lampirkan isi bukti-bukti telepon WA ataupun bukti transaksi. Sekarang tip yang kedua. Tip yang kedua itu, setelah Anda melaporkan ke websitenya Kominfo, Anda datang ke kantor polisi, Anda buat laporan bahwa tertipu di penjualan online. Nah, cara-cara datang ke kantor polisi yang utama adalah Anda memiliki bukti transaksi, print out transfer. Membawa bukti itu yang paling kuat. Transaksi print out itu Anda harus fotokopi. Setelah Anda fotokopi ya kan, itu akan jadi barang bukti. Nah, dilampiri dengan bukti-bukti yang lain, yaitu adalah bukti percakapan di media sosial. Percakapan di media sosial itu adalah bisa di WA, bisa di Facebook, atau bisa di Instagram. Anda cetak nanti semua print bukti-bukti percakapan ya, itu Anda ikut sertakan dengan bukti transaksi print out atau transfer. Anda lampirkan semuanya dan ikut sertakan, baru Anda ke kantor polisi dan Anda ceritakan kronologinya seperti apa. Anda buat laporan, Anda kasih barang buktinya, nanti polisi akan memproses laporan Anda. Ingat, surat laporan nanti yang Anda tanda tanganin dan Anda terima ya kan, itu bukti untuk Anda ngambil langkah ketiga. Langkah ketiga seperti Anda datang ke bank ya, Anda bikin laporan bahwa Anda mengalami penipuan transaksi penjualan online. Nah, bank akan bertanya kronologinya, kejadiannya di tanggal berapa. Nanti pihak bank akan mengecek Anda bertransaksi di hari apa, di jam berapa rupiah, dan kemana transferan Anda, dan siapa rekening yang menerima. Pihak bank nanti akan membuat dokumen laporan kriminal sesama bank. Misalkan Anda pakai bank A, maka laporan kriminal sesama bank A. Nah, setelah Anda dibuat dokumen laporan kriminal sesama bank, maka pihak bank nanti akan mengambil langkah pemblokiran rekening si pelaku. Tapi sebelum bank mengambil tindakan pemblokiran rekening pelaku, bank akan meminta Anda membuat dokumen, melengkapi dokumennya, yaitu dokumen pertama bukti transaksi fotokopi dan surat tulis tangan kronologis. Anda tuliskan cerita kronologisnya, kejadiannya secara detail dari awal sampai akhir. Setelah Anda membuat surat kronologis, semua sekitar 4 dokumen. Begitu dokumen ketiga, Anda tulis tangan surat permohonan, yaitu permohonan pemblokiran nomor rekening terlapor. Ya, itu disertakan materai, Anda tanda tangan di atas materai. Setelah Anda tanda tangan di atas materai, jadilah itu surat permohonan pemblokiran nomor rekening terlapor. Dokumen keempat, tadi udah dokumen ke-1, kedua, ketiga, nah sekarang keempat. Dokumen yang keempat adalah letakkan surat bukti laporan ke polisi. Anda fotokopi semuanya, nanti fotokopi nanti bank akan meminta Anda mengirim, pihak bank akan kasih linknya ke email Anda. Anda harus mengirim data bukti dokumen 4 syarat itu, 4 dokumen itu melalui by email. Setelah nanti melalui by email, bank akan menerima dan akan memberikan jawaban kepada Anda, respon kepada Anda. Dokumen Anda telah kami terima, untuk proses selanjutnya kami akan proses, kami akan lakukan tindakan pemblokiran paling lama 7 hari, paling cepat 2 hari, 1 hari. Setelah nanti rekening terlapor terblokir, Anda diminta bank untuk memberikan dokumen aslinya yang Anda sudah fotokopi. Anda serahkan ke bank cabang terdekat di rumah Anda. Maka kalau rekening terlapor sudah terblokir dari pihak bank seluruh Indonesia, bank tersebut
memblokir, memblacklist namanya. Maka si terlapor itu dimanapun dia berada, mau bikin lagi dengan bank yang sama atau mengurus hubungan bank itu nggak bisa. Yang bisa buka blokir rekening terlapor itu Anda sendiri yang melapor, yang bisa membuka blokirannya. Anda bisa mencabut laporannya, Anda bisa membuka blokirannya ketika kasus itu udah diselesaikan dengan terlapor. Tapi kalau kasus itu belum diselesaikan dengan terlapor, Anda tidak perlu membuka pemblokiran dari pihak bank, yaitu rekening si terlapor. Sekarang gimana nih? Kalau Anda sudah laporkan, Anda sudah blokir rekeningnya, Anda sudah laporan ke polisi, dia mau bertanggung jawab, ya kan? Nah, bagi Anda, prinsip Anda, dia seorang penipu, ya, tetap penipu. Kalau emang dia ada unsur itikat baik, tidak sampai Anda melapor ke polisi, dia sudah mau bertanggung jawab. Tapi kalau sudah dalam langkah Anda udah mengambil laporan ke polisi, jadi kan udah memberikan kesempatan beberapa hari, beberapa hari Anda memberikan kesempatan tapi dia tidak bertanggung jawab, maka Anda melakukan tindakan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Caranya saya, kalau misalkan Anda udah laporkan ke petugas yang berwajib dan Anda sudah laporkan ke pihak bank, dia sudah diblokir dan nama dia sudah ada di kantor polisian, serahkan saja semua itu kepada hukum. Biar kepolisian yang menyelesaikan masalahnya. Kita sebagai korban sudah melakukan langkah yang benar, melapor, kita serahkan semuanya kepada petugas hukum. Ya, nanti biar dia sendiri yang menerima, dia sendiri yang menghadapi permasalahannya. Anda sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat, Anda sudah melaporkan, ya udah, Anda nggak usah takut, nggak usah gelisah. Saran saya gini, berapapun Anda tertipu, berapapun Anda mengalami nominal sekecil pun atau sebesar pun, jangan biarkan para penjahat penipu itu mempunyai ruang yang luas. Dalam arti, Anda harus peduli dengan orang lain, Anda harus cegah, laporkan perbuatan itu agar dia tidak bisa dapat ruang kejahatan kriminal lagi. Peduli sama orang lain, maka kita akan dipedulikan dengan orang lain. Itu saran saya. Nanti saya kasih tahu surat permohonan pemblokiran, surat laporan polisi, surat kronologis. Ya, oke. Video ini saya buat hanya untuk motivasi Anda, memberikan informasi Anda. Bila Anda nanti mengalami, jangan sampai Anda mengalami. Kalaupun itu Anda mengalami, maka Anda harus menindakkan 3 langkah tadi. 3 langkah itu Anda laporkan ke portal website Kominfo, Anda laporkan ke kantor polisi, dan Anda laporkan ke bank tersebut yang terlapor miliki rekeningnya. Maka dengan cara itu, si pelaku kriminalitas penipuan transaksi online akan gemeteran dan akan ketar-ketir. Langkah dia akan terbatas, urusan dia akan terbatas, usaha dia, bisnisnya akan terbatas. Ya, salam damai sejahtera Indonesia. Jangan biarkan kriminalitas, kejahatan merajalela dan saudara-saudara atau teman kerabat kita yang jadi korban. Stop kriminalitas. Oke, guys, dukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tunggu video-video berikutnya. Oke, terima kasih.